Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Seperti janji saya tadi, selain jamaah yang berinteraksi di masjid ini, kepada guru-guru kami juga mengajak pemirsa yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Ada Ibu Tuti dari Bogor. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, ini Ibu Tuti sudah tampil di layar belakang kami, itu Ustadz Rustandi. Silakan Ibu Tuti, pertanyaannya nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Rustandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Ya. ada cerita kisah sahabat saya yang mempunyai permasalahan dengan orang tuanya, dikarenakan sampai anak terhadap orang tua itu jadi terputus silaturahminya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya, harus bagaimana untuk menangani supaya anak itu sadar? Begitu Pak Ustadz. Baik, itu aja pertanyaan Ibu Tuti. Iya, ada satu lagi Pak. Oke, silakan Ibu Tuti. Nah, anak tersebut yang merasa kecewa dengan ibunya, jadi dia juga sering marah terhadap adik kandungnya, dan dia pun terkadang baik, terkadang dia tidak baik. Jadi terkadang dia bertanya, terkadang dia memutuskan silaturahmi, dan sampai sekarang dia selalu memutuskan silaturahmi. Itu cerita sahabat saya Pak, begitu Pak Ustadz. Baik, ditunggu ya Bu, didengarkan jawaban dari Ustadz Rustandi. Bagaimana, silakan Ustadz Rustandi. Kalau kebiasaan mutusin silaturahim mah itu mau udah bakat terpendam itu mah. Sama orang teh nggak suka mulu ya. Ya, Ibu, Bapak, ada 3 kunci keberkahan hidup. 1, ingin berkah harta, hormatin orang tua. 2, ingin berkah ilmu, hormatin guru. 3, ingin berkah rumah tangga, hormatin mertua. Setinggi apapun kita punya jabatan, sebanyak apapun kita punya harta, kalau ketiga-tiganya ini kita khianatin, mohon maaf, nggak bakalan menemukan yang namanya kebahagiaan dan kenyamanan. Harta banyak, misalnya, tapi dia tidak takzim sama orang tuanya, habis, demi Allah pasti habis. Sebanyak apapun dia punya ilmu, nggak takzim sama gurunya, nggak bakalan ada keberkahan, nggak ada manfaatnya. Dan sekaya apapun, setinggi apapun derajatnya dia, pangkatnya dia, tanpa takzim sama mertuanya, yakin rumah tangganya nggak akan bahagia. Dan aneh, sungguh di luar nalar kalau ada anak benci sama orang tua, benci sama mertua. Aneh. Yang melahirkan beliau, yang membesarkan beliau, yang ngasih pendidikan beliau. Kenapa seperti kita seperti ini pun jasa dari orang tua kita? Jangan dihina orang tua, jangan dilecehkan orang tua. Sebodoh apapun dia, orang tua kita yang sudah bisa menciptakan anaknya S2, S3, profesor, dihargai orang, jasa dari orang tua kita yang bodoh itu. Kita rumah tangga bisa bahagia, senang, dihargai orang, karena rumah tangga kita juga karena kita menghargai orang tua. Ini saya serius amat ini ya. Karena memang ini penting. Dan aneh kalau ada orang anak benci sama orang tua. Aneh, 1000 aneh itu. Jangankan itu orang kesurupan setan. Setan aja gak gitu-gitu amat. Mungkin kata setan, ini orang lebih setan dari setan ini. Mungkin begitu. Sebab gak pernah ada ceritanya setan jahat sama bapaknya setan sih. Nah gitu. Makanya itu kunci keberkahan hidup kita. Jadi pertanyaan ibu, kalau ada yang membenci bagaimana caranya? Tetap harus menggunakan pihak ketiga, nasehatin dia. Ingat kunci keberkahan ini sampein, ya, ibu ya. Jangan-jangan ada di antara kita yang seperti ini, bertobatlah kepada Allah. Allah enggak bakalan ridho apa yang kita lakuin kalau kita dibenci sama orang tua. Enggak bakalan.
Di mana tanah dipijak, bumi dijunjung kalau tanpa ada ridho dari orang tua, ridho dari guru, ridho dari mertua, demi Allah nggak bakalan bahagia dunia akhiratnya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita nggak pengen begitu digituin sama anak kita, kita kudu begitu sama orang tua kita. Ingat, walaupun ini mungkin bukan bahasa agama Islam, hukum karma terjadi. Kita jahat sama orang tua, pasti akan dijahati sama anaknya di kemudian hari. Itu terjadi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, begitu Ibu Tuti, mudah-mudahan bisa terjawab. Termasuk juga pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana ketika sehingga sampai jahat kepada adiknya. Ini mungkin dampak buruk daripada ketika. Dampak buruk. Kalau orang sudah gini Ustaz, jangan suka melecehkan yang sunnah, pasti akan melecehkan yang wajib. Jangan melecehkan yang wajib, pasti akan melanggar yang haram. Kalau sudah biasa melanggar yang haram, akan menghalalkan yang haram. Termasuk dampak tadi, benci sama orang tua, efeknya kemana-mana. Sama tetangga nggak bakalan akur. Masya Allah. Sama orang tuanya aja nggak akur, sama adiknya nggak akur, apalagi sama tetangga. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Rustandi. Ibu Tuti, demikian jawaban dari Ustaz Rustandi. Terima kasih, mudah-mudahan ini kembali akur dan kembali terjalin lagi tali silaturahim antara anak dan juga orang tua. Begitu juga tadi anak kepada adiknya. Amin, ya. amin. Terima kasih Ibu Tuti, langsung dari Bogor, Jawa Barat. Nah, sebelum kami juga menunggu jamaah atau pemirsa yang bergabung lewat video call WhatsApp kami persilakan ada Ibu Uun ya. Silakan Ibu Uun boleh berdiri. Dari jamaah Masjid Darun Ni'mah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uun Gusnawati, saya dari Bogor, Jawa Barat, Majelis Taklim Al-Mu'awanah dari Jasinga. Pertanyaannya seperti tadi Pak Ustadz, mending agak mendekati kepada orang tua. Saya punya murid, agak sedih menceritakannya, karena mamahnya itu udah bilang udah beda agama gitu Pak. Terus saya bilang ke anak itu, nah mamah kamu udah lain keyakinan dengan kamu, agak menjaga jarak dengan mama. Jadi kalau ada apa-apa bilang ke ibu. Gitu kata saya ke anak yang saya didik itu. Apakah sikap saya merusak tali silaturahmi antara anak kepada orang tua? Sikap saya berkata seperti itu kepada anak didik saya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, bagaimana juga termasuk sikap anak yang mungkin sudah berbeda agama dari ibunya, yang ibunya mungkin dalam hal ini, mohon maaf, murtad begitu ya, dari Islam keluar dari Islam gitu ya. Baik, bagaimana Ustadz Fauzan atas pertanyaannya? Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Dalam hal yang seperti ini ya, kita tentu tetap ya, namanya orang tua ya, walau bagaimanapun itu, kewajiban kita sebagai seorang anak adalah menghormati dan menghargainya. Bukan berarti kita membenarkan agamanya ya, tetapi kewajiban kita adalah tetap bagaimana kita memperlakukannya dengan cara yang baik. Karena dalam Al-Quran pun telah banyak dijelaskan ayat setelah kita diminta untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah bagaimana kita berbakti terhadap kedua orang tua. Selama perintah yang orang tua itu sampaikan itu tidak melanggar syariat ya, maka kita berkewajiban untuk mengikuti atau mentaatinya. Kecuali memang ada arahan atau perintah dari orang tua yang melanggar syariat gitu ya. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kalau kita diminta untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi selama tidak ada hal tersebut, kita selalu menyikapinya dengan baik, memperlakukannya dengan baik, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan kan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta kepada Allah, ya Allah tetap berikan kerahmatan dan syukur-syukur kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa anak yang saleh, orang tua yang mungkin tadi sudah berbeda agama, bukan lagi agama Islam, dengan kekuatan doa seorang anak gitu ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah
terhadap orang tua tersebut dan kembali kepada jalan yang benar. Sehingga tetap kita berlaku yang baik, yang terpenting adalah kita bukan berarti membenarkan agamanya, tetap kita selalu menjadi seorang anak yang baik, bersikap yang baik, jangankan terhadap orang tua, terhadap kawan, ya terhadap siapapun yang berbeda agama saja kita selalu diminta untuk berakhlak yang baik. Terlebih kita terhadap orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Fauzan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan juga kepada para jamaah dan juga pemirsa yang ingin bergabung lewat video call WhatsApp kami. Namun sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.